Apa kelebihan TKDN IKA dan TKDN LV1? Oke, ini juga banyak nih yang nanya ini. Karena sering konsepsi lah ya saya sebut ya. Karena akhirnya ini adalah dua pilihan yang bisa dipilih. Padahal kadang-kadang nggak bisa dipilih. Tergantung apakah memenuhi kriteria atau enggak. Ya. Nah, secara umum saya sampaikan dulu TKDN IKA itu sertifikasi TKDN untuk industri kecil. Ya. Nah, yang satu lagi adalah sertifikat TKDN untuk semuanya. Jadi sebenarnya gini latar belakangnya. Jadi ini TKDN yang reguler ini atau yang komersil ini memang ada biaya. Minimal 15 sampai puluhan juta lah. Nah, seringkali untuk yang industri kecil, terutama yang rumahan ini, mengeluh ya, untuk satu produk harus mengeluarkan puluhan juta itu kan besar. Pemerintah membuka satu jalur namanya TKDN IKA. Oke, apa kelebihannya? Pertama, peruntukannya untuk TKDN IKA ini memang hanya untuk industri kecil. Siapa itu industri kecil? Menurut Kementerian Perindustrian, industri kecil adalah perusahaan atau industri yang modalnya itu di luar tanah dan bangunan itu hanya maksimal 5 miliar. Jadi, perusahaan atau industri yang modal pertahanan dan bangunan itu di atas 5 miliar, tidak bisa menggunakan skema ini. Dia harus menggunakan skema yang satu lagi atau yang reguler atau komersil atau melalui lembaga verifikasi Indonesia. Nah, yang kedua, biayanya. Untuk TKDN IKA ini biayanya gratis. Nah, sedangkan untuk yang LVI atau yang reguler atau komersil tadi saya sampaikan, rata-rata di puluhan juta lah. Ketiga, nilainya. Karena ini gratis, kemudian verifikasinya juga sederhana, maka nilainya hanya dibatasi dari 25-40%. Sementara kalau yang reguler atau komersil tidak dibatasi nilai. Bisa minimal 0% juga bisa, tapi bisa juga maksimal 100%. Bedanya lagi tadi ya, sudah saya spill verifikasinya. Verifikasinya untuk TKDN IKA itu relatif lebih sederhana, karena semuanya menggunakan online, jadi kita sebagai perusahaan itu nggak perlu bertatap muka dengan verifikator. Semua disubmit melalui platform aplikasi SINAS, lalu diverifikasi di sana, nanti keluar hasilnya. Sementara kalau TKDN yang reguler atau LV itu verifikasinya kompleks. Kenapa? Nanti semua data-data yang kita sampaikan itu akan diverifikasi secara faktual, langsung berdasarkan bukti. Dan mereka juga akan datang ke tempat si industri itu. Jadi ada faktual dokumen maupun faktual datangan ke tempat industri tadi berada. Dan untuk ada juga selain tadi nilai aset atau modal, ada larangan juga produknya. Jadi produk-produk tertentu itu tidak boleh menggunakan TKDN IKA. Di antaranya produk elektronik, produk kemudian karoseri mobil, alkes, farmasi, biasanya menggunakan teknologi-teknologi tinggi ya. Ini dilarang di IKA. Kalau di yang reguler itu bebas. Mungkin itu dulu ya.